Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Elvira dengan NPM 19016 dan partner saya Jenny Shekinah dengan NPM 19035. Kami di sini akan mempresentasikan laporan praktikum modul 4, yaitu hosting dan aplikasi Android. Nah, modul 4, hosting dan aplikasi Android, bab 1 yaitu pendahuluan latar belakang. Sistem Informasi Manajemen atau SIM atau Management Information System dapat diartikan sebagai sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena SIM digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Sistem informasi manajemen secara umum digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan dapat berguna untuk pengambilan keputusan. Kemudian pengertian hosting atau web hosting adalah sebuah tempat di mana file dan data yang diperlukan website disimpan serta dapat diakses dan dikelola melalui internet. File website yang disimpan pada hosting berupa video, gambar, email, skrip, aplikasi, dan database. Ketika Anda menggunakan internet untuk mengunjungi sebuah website, yang Anda lakukan pertama kali pada browser adalah mengetikkan nama domain atau kata kunci tertentu di kolom pencarian Google. Sistem aplikasi mobile merupakan aplikasi yang dapat digunakan walaupun pengguna berpindah dengan mudah dari satu tempat ke tempat lain tanpa terjadi pemutusan atau terputusnya komunikasi. Dalam praktikum kali ini membahas mengenai sistem database suatu toko online penjualan skincare, yang mana toko ini berupaya untuk meningkatkan kualitas tokonya. Guna meningkatkan penjualan skincare dan juga mempermudah dalam pembelian skincare, digunakan pendekatan metode hosting dan pembuatan suatu aplikasi Android yang sederhana. Hal ini untuk mendukung kegiatan operasional, persediaan produk, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan. Kemudian terdapat rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada praktikum hosting dan aplikasi Android ini adalah bagaimana langkah-langkah dalam membuat web online dan aplikasi Android menggunakan aplikasi FileZilla untuk sistem penjualan skincare. Kemudian tujuannya adalah adapun tujuan dari praktikum hosting dan aplikasi Android ini adalah untuk dapat memahami tentang hosting dan aplikasi Android. Kedua, untuk membuat aplikasi Android yang sederhana dengan studi kasus penjualan skincare. Ketiga, untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan web online dan aplikasi Android sederhana dalam studi kasus penjualan skincare. Kemudian bab 2 terdapat tinjauan pustaka. Pertama, membahas sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. Kemudian terdapat website. Website merupakan kumpulan halaman digital yang berisi informasi berupa teks, animasi, gambar, suara, dan video, atau gabungan dari semuanya yang terkoneksi internet, sehingga dapat dilihat oleh seluruh siapapun yang terkoneksi jaringan internet. Jenis kategori website, pertama terdapat web statis, merupakan website yang punya halaman yang tidak berubah. Perubahan suatu halaman dilakukan secara manual dengan mengedit kode yang menjadi struktur dari website tersebut. Kemudian website dinamis merupakan website yang secara terstruktur diperuntukkan untuk mengupdate sesering mungkin. Biasanya disediakan halaman backend untuk melakukan perubahan konten dari website tersebut. Contohnya web portal, web berita, dan lain-lain.
Ketiga, terdapat web interaktif, merupakan website yang berinteraksi antara penggunanya, biasanya berupa forum diskusi maupun blog, di mana adanya moderator sebagai pengatur alur diskusi. Pemrograman web adalah pembuatan aplikasi program dengan bahasa script yang akan menghasilkan sebuah aplikasi yang diakses pada web browser. Dalam mempelajari pemrograman web, perlu diketahui pemahaman beberapa bahasa script yang dibutuhkan dalam pembuatan halaman website, yaitu HTML, PHP, CSS, dan JavaScript. Kemudian terdapat hosting. Hosting disebut juga web hosting atau sewa hosting, adalah penyewaan tempat untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website dan sehingga dapat diakses lewat internet. Data di sini dapat berupa file, gambar, email, aplikasi atau program atau script, dan database. Hosting merupakan tempat penyimpanan data website di mana di dalamnya meliputi kapasitas penyimpanan, bandwidth, yang merupakan sebuah kapasitas yang digunakan untuk mengukur jumlah penghuni website serta database. Hosting memiliki banyak sekali kegunaan yang dapat dimanfaatkan terkait dengan pengembangan website untuk kebutuhan personal maupun company atau perusahaan. Berikut merupakan beberapa fungsi dari pengguna hosting. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, membuat halaman website. Kedua, mengembangkan situs jual beli online. Ketiga, membuat email profesional. Keempat, mampu melindungi website dengan SSL. Layanan berbasis internet yang menyediakan sumber daya atau resource untuk disewakan sebagai tempat penyimpanan data atau tempat menjalankan aplikasi atau website ditempatkan terpusat yang disebut dengan server, sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di internet berupa HTTP, FTP, email, atau DNS. Dari pengertian hosting di atas dapat disimpulkan bahwa hosting adalah ibarat sebuah rumah yang disewakan dengan ukuran tertentu, dan setiap bangunan rumah pasti memiliki ukuran yang berbeda, menurut Putri 2020. Selanjutnya terdapat domain. Domain adalah alamat rumah. Contohnya GPS membutuhkan nama jalan atau kode pos agar sistem bisa menyediakan arah. Web browser juga membutuhkan nama domain untuk mengarahkan suatu website. Nama domain atau sering disebut domain adalah nama yang mudah diingat yang terkait dengan alamat IP fisik di internet. Nama unik ini muncul setelah tanda @ di alamat email dan setelah www di alamat web. Misalnya, nama domain example.com bisa diterjemahkan ke alamat fisik 198.102.434.8. Contoh nama domain lain adalah google.com dan wikipedia.org. Alamat web akan lebih mudah diingat dan diketik jika Anda menggunakan nama domain untuk mengidentifikasi lokasi di internet dibandingkan menggunakan alamat IP numerik. Berikut ada beberapa jenis domain yang harus kamu ketahui. Pertama, terdapat TLD atau Top Level Domain. TLD atau Top Level Domain merupakan ekstensi domain yang sudah sangat populer di kalangan banyak orang saat ini. Saat ini terdapat ratusan TLD, namun yang paling populer adalah .com, .org, .gov, dan .net. Ada beberapa TLD lain yang kurang dikenal dan tidak direkomendasikan untuk digunakan seperti .biz, .club, .info, .agency, dan masih banyak lagi. Banyak orang menggunakan TLD dengan berbagai alasan. Salah satu alasan yang paling sering dilontarkan adalah karena TLD lebih mudah dan diingat oleh banyak orang. Alasan tersebut biasanya digunakan oleh website yang sifatnya lebih personal dan tidak mengarah ke suatu organisasi. Kemudian yang kedua terdapat CCTLD atau Country Code Top Level Domain. Domain yang satu ini merupakan domain yang membawa identitas negara sehingga menunjukkan bahwa ini website dari domain ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ada di negara tersebut. Di Indonesia sendiri ada banyak variasi domain yang dapat digunakan perusahaan untuk melengkapi URL website tersebut. Contohnya ac.id digunakan bagi lingkungan akademik atau perguruan tinggi, web.id digunakan oleh personal maupun organisasi Indonesia,
.co.id digunakan bagi organisasi komersial yang hanya diperuntukkan bagi perusahaan tersebut dan lain-lain. Kemudian yang ketiga terdapat STLD atau Sponsor Top Level Domain. Sponsor Top Level Domain atau STLD adalah kategori TLD yang mewakili komunitas tertentu serta dilayani oleh ekstensi domain. Contohnya .edu untuk organisasi tingkat pendidikan, lalu ada .gov untuk tingkat pemerintah dan lain-lain. Selanjutnya, Hypertext Markup Language atau HTML. Hypertext Markup Language atau HTML adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menampilkan sebuah website. HTML termasuk dalam bahasa pemrograman gratis, artinya tidak dimiliki oleh siapapun. Pengembangnya dilakukan oleh banyak orang di banyak negara dan bisa dikatakan sebagai sebuah bahasa yang dikembangkan bersama-sama secara global. Dokumen HTML adalah dokumen teks yang dapat diedit oleh editor teks apapun dan disimpan dengan file extension HTML. Android. Android adalah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. Android merupakan generasi baru platform mobile, platform yang memberikan pengembang untuk melakukan pengembangan sesuai dengan diharapkan. Android Studio adalah IDE atau Integrated Development Environment resmi untuk pengembangan aplikasi Android dan bersifat open source atau gratis. Aplikasi Android dapat ditulis menggunakan bahasa Kotlin, Java, dan C++. Fitur Android SDK mengkompilasi kode bersama data dan file resource menjadi sebuah APK, sebuah paket Android yang berupa file arsip dengan akhiran .apk. Satu APK berisi semua konten aplikasi Android dan merupakan file yang digunakan perangkat Android untuk menginstal aplikasi. Setiap aplikasi Android berada dalam sandbox keamanannya sendiri, yang dilindungi dengan fitur keamanan Android berikut. Sistem operasi Android merupakan sistem Linux multi pengguna yang di dalamnya setiap aplikasi adalah pengguna berbeda. FileZilla. FileZilla adalah FTP client dan server yang cepat dan reliable dengan pada percobaan banyak fitur yang berguna serta interface yang intuitif. Dengan FileZilla sebagai jembatan untuk dapat mendownload dari server maupun mengupload dari klien ke server. Fitur utama FileZilla adalah Site Manager atau manajer situs. Berikut fitur yang tersedia di FileZilla. Pertama, mudah digunakan, kemudian mendukung FTP baik SSL atau TLS, tersedia untuk Windows, Linux, BSD, Mac OS X, dan yang lain, mendukung hampir semua bahasa, dapat menunda dan melanjutkan proses transfer, dapat mengunggah file besar, bookmarks, mendukung drag and drop, batas kecepatan transfer dapat disesuaikan, dapat memfilter nama file, dapat membandingkan file dan folder, konfigurasi jaringan yang mudah. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Jenny Shekinah. Terima kasih. Halo, saya Jenny Shekinah Putri, NPM 19035. Di sini saya akan melanjutkan pada laporan resmi kami, yaitu pada bab 3, langkah-langkah pengerjaan. Pada modul 4 ini terdapat studi kasus mengenai sistem informasi penjualan skincare. Mengingat semakin berkembangnya teknologi, maka di sini kami akan meringkas penjualan skincare menjadi sebuah aplikasi berbasis Android agar pelanggan dapat mengakses untuk membeli skincare dan melihat persediaan skincare kami. Maka dibuatlah web dan aplikasi Android yang memuat sistem informasi dari sistem penjualan skincare. Agar web tersebut dapat diakses oleh semua orang, web tersebut harus di-online-kan terlebih dahulu serta membuat versi aplikasi Android dari web tersebut. Langkah pertama yaitu proses hosting. Aktifkan Apache dan MySQL di Exxon. Lalu
buat folder dengan nama sesuai ada database di HT Docs, dan buat folder gambar di dalam database tersebut. Lalu buka database yang telah dibuat di localhost, lalu di backup, dengan klik export, lalu go. Selanjutnya, buka halaman web hosting pada http://www.ultimatefreehost.in/ seperti pada gambar tersebut tampilannya. Lalu pilih login dan new registration. Lalu isi data-data yang dibutuhkan pada hosting. Buka email untuk mendapatkan link pemberitahuan, lalu klik link tersebut. Buka email yang masuk kembali untuk mendapatkan pemberitahuan, lalu klik cPanel URL. Isi username dan password sesuai data cPanel yang masuk di email, lalu klik login. Klik MySQL database, buat nama database, lalu klik admin. Import database menggunakan salah satu cara, yaitu export, copy paste, SQL atau drag drop. Selanjutnya, buka aplikasi atau software FileZilla. Masukkan data-data yang didapatkan melalui email pada host, username dan password, lalu klik connect, lalu OK. Kembali ke menu hosting dan pilih Open File Manager. Edit koneksi, lalu klik Save. Buka tampilan website hosting dengan cara klik domain yang telah dibuat, lalu isikan username dan password, lalu login. Buka aplikasi appuser.com, lalu klik Create App. Klik website, copy paste website URL, lalu klik Save, lalu Next. Buat nama aplikasi, lalu Next, dan ikuti langkah-langkah berikutnya. Tentukan icon, bisa default atau menggunakan icon sendiri dengan klik default atau custom icon. Jika semua yang dibutuhkan sudah selesai, klik Create App dan tunggu hingga proses selesai. Kemudian download aplikasi dengan cara klik download. Bisa klik download di sini atau di sini. Nah, untuk bab 4, hasil dan pembahasan. Output web online dan aplikasi Android, sistem informasi penjualan skincare. Yang pertama, web online. Adapun printout hasil pembuatan web online, sistem informasi penjualan skincare online dengan link web sebagai berikut. Ini adalah tampilan index.php-nya, kemudian tampilan home, tampilan login, tampilan jika loginnya gagal, jika ada password atau username yang salah, tampilan sukses jika berhasil login, tampilan help untuk mendapatkan informasi dari sistem penjualan skincare kami, lalu tampilan about, tampilan input distributor, tampilan data distributor yang sudah di-input, tampilan input barang skincare, tampilan data barang skincare, tampilan input pembeli, tampilan data pembeli, tampilan input penjual, tampilan data penjual, tampilan output nota, tampilan data nota, dan tampilan logout. Untuk aplikasi Android, adapun printout hasil pembuatan aplikasi Android sistem informasi penjualan skincare adalah sebagai berikut. Yang pertama, tampilan indeks seperti ini.
lalu tampilan home, tampilan login, tampilan gagal, jika password atau username salah, tampilan sukses, loginnya, tampilan about, tampilan help, tampilan input distributor, tampilan data distributor, tampilan input barang skincare, tampilan data barang skincare, tampilan input pembeli, tampilan data pembeli, tampilan input penjual, tampilan data penjual, tampilan input nota, tampilan data nota, tampilan logout. Lalu untuk analisa outputnya, analisa output tampilan indeks. Berdasarkan output sistem informasi pemrograman web penjualan skincare di atas, dapat diketahui bahwa gambar 4.1 merupakan tampilan menu indeks yang terdiri dari menu home, login, help, dan about. Lalu analisa output tampilan home. Berdasarkan output sistem informasi pemrograman web penjualan skincare di atas, dapat diketahui bahwa gambar 4.2 merupakan tampilan menu home dan adanya kalimat selamat datang di bisnis skincare dan menu home, login, help, dan about. Analisa output tampilan login. Berdasarkan output sistem informasi pemrograman web penjualan skincare, didapat bahwa gambar 4.3 merupakan tampilan menu login dengan terdapat username dan password yang digunakan untuk login. Analisa output tampilan gagal. Ya, terdapat kalimat username atau password yang salah. Maka disuruh untuk menginput username dan password yang benar. Terdapat pada gambar 4.4. Analisa output tampilan sukses. Di sini terdapat menu input barang skincare, distributor, nota, pembeli, penjual, dan barang skincare, distributor, nota, pembeli, penjual yang terdapat pada gambar 4.5. Analisa output tampilan help. Pada tampilan help, terdapat header, sidebar, menu navigasi, dan footer yang sama dengan tampilan indeks. Pada menu navigasi, jika diklik, maka home akan langsung menuju ke tampilan home. Login akan menuju ke tampilan login, help akan menuju ke tampilan help, dan about akan menuju ke tampilan about. Untuk bagian konten pada tampilan help, terdapat tulisan for question, please contact us, Instagram, dan Twitter, serta WA yang tertera di sana. Lalu analisa output tampilan about. Pada tampilan about terdapat header, sidebar, menu navigasi, dan footer yang sama dengan tampilan index. Pada navigasi, jika diklik home, seperti tampilan di atas juga. Lalu untuk bagian konten pada tampilan about, terdapat tulisan dengan kompetensi yang terpercaya dan bersertifikat di bidang jasa dalam pembuatan skincare yang sudah perform. Bisnis skincare dapat menjadi pilihan untuk membeli produk kosmetik yang aman dan berkualitas. Lalu analisa output tampilan input distributor. Di sini tampilan input terdapat header, sidebar, menu navigasi, dan footer yang sama dengan tampilan sukses. Pada bagian konten berisi beberapa kolom yang harus diisi untuk proses input. Di antaranya adalah kolom nama distributor, ID distributor, kode barang, dan alamat distributor. Di bawah kolom terdapat insert record button untuk memproses input data, serta tombol kembali untuk berbalik ke halaman sebelumnya. Analisa output tampilan data distributor. Pada tampilan ini sama seperti sebelum-sebelumnya. Pada bagian konten berisi tabel data hasil proses input yang sudah dilakukan tadi. Lalu analisa output tampilan input barang skincare. Pada bagian konten berisi beberapa kolom yang harus diisi untuk proses input. Di antaranya kolom merek barang, harga barang, stok barang, kode barang, ID distributor, NIK, gambar barang.
Lalu pada analisa output tampilan data barang skincare, di sini berisi kolom merek barang, harga barang, stok barang, kode barang, ID distributor, dan gambar barang yang sudah diinput tadi. Lalu analisa output tampilan input pembeli. Isinya yaitu ada kolom nama pembeli, alamat pembeli, nomor telepon pembeli, NIK, dan ID penjual. Pada analisa output tampilan data pembeli, di sini juga terdapat data yang sudah diinputkan pada tampilan input pembeli tadi. Lalu analisa output tampilan input penjual. Di sini terdapat kolom nama penjual, ID penjual, alamat penjual, nomor telepon penjual. Lalu analisa output tampilan data penjual. Di sini terdapat data-data yang sudah diinputkan pada tampilan input penjual. Analisa output tampilan input nota. Pada tampilan input nota ini berisi kolom nomor nota, tanggal, nominal, dan ID penjual. Lalu analisa output tampilan data nota ini berisi data nota yang sudah diinputkan. Lalu analisa output tampilan logout. Pada tampilan logout terdapat header, sidebar, menu navigasi, dan footer yang sama dengan tampilan sebelumnya. Untuk bagian konten pada tampilan logout terdapat tulisan terima kasih dan juga terdapat tombol logout yang jika diklik akan menuju ke halaman home. Dan terakhir, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisa di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Kita dapat mengetahui apa itu hosting. Yaitu hosting adalah suatu hal yang sangat berperan dalam sebuah website dan memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Yang tadi sebagai tempat penyimpanan data dan aplikasi pada website, sebagai pusat data email, sebagai file transfer, tempat kontrol sebuah situs web. Lalu yang kedua, aplikasi Android tentang penjualan skincare dibuat menggunakan aplikasi mgeser.com dengan cara memasukkan website URL yang didapat dari web hosting. Dilanjutkan dengan mengetikkan nama aplikasi serta logo aplikasi sesuai dengan aplikasi yang akan dibuat. Lalu prosesnya juga sudah kami jelaskan pada bab 3 tadi. Yang ketiga, permasalahan perusahaan penjualan skincare yang dialami bisa diselesaikan dengan pembuatan web online dan aplikasi Android sederhana, yang mana dengan adanya hal tersebut dapat membuat toko untuk mengetahui data penjualan skincare-nya. Untuk saran, adapun saran yang diberikan untuk laporan modul hosting dan aplikasi Android ini adalah yang pertama, sebaiknya laboratorium menyediakan baik aplikasi EXA maupun Filezilla yang compatible dengan semua device. Yang kedua, sebaiknya laboratorium menyediakan sesi tanya jawab dengan live streaming YouTube sehingga komunikasi lebih efektif. Dan yang terakhir, sebaiknya laboratorium menentukan versi Filezilla yang harus dipakai. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk laporan modul 4 kami. Selanjutnya akan dipresentasikan hasil aplikasi Android sederhana yang sudah kami kerjakan. Check it out. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aplikasi Android yang telah kami buat, yaitu aplikasi Android penjualan skincare. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi tersebut. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Disney Skincare. Pada tampilan tersebut terdapat pilihan menu Home, Login, Help, dan About. Nah, untuk tampilan Home, maka akan muncul kalimat selamat datang di Disney Skincare. Dan untuk tampilan Help, berisikan informasi sosial media yang dapat konsumen hubungi. Kemudian untuk tampilan About, yaitu berisikan deskripsi singkat mengenai Disney Skincare. Lalu kita beralih pada Login.
Nah, di sini terdapat username dan password. Kita coba untuk mengisikan username dan password. Lalu kita submit. Nah, apabila password yang kita masukkan adalah salah, maka tampilannya akan seperti ini dan muncul kalimat password yang Anda masukkan salah. Silakan input password yang benar. Sekarang kita akan mencoba untuk memasukkan password yang benar. Jika sudah berhasil, maka akan muncul tampilan dapat menginput barang skincare yang akan dibeli, distributor, nota, pembeli, dan penjual. Nah, untuk data yang sudah terinput akan tersimpan pada kolom sebelah kanan. Langsung saja kita coba untuk menginputkan pembeli. Maka kita klik pembeli dan mengisikan data diri. Kita inputkan nama pembeli dengan nama Wendy. Kemudian alamat pembeli. Kemudian insert record. Nah, maka pembeli tersebut telah terdaftar pada data pembeli, yaitu pada kolom terakhir. Nah, pada tampilan ini juga terdapat pilihan input lagi dan kembali. Apabila kita akan menginputkan pembeli lagi, maka dapat memilih pilihan input lagi, dan apabila tidak ingin menginputkan pembeli, maka kita bisa pilih kembali. Nah, kita dapat melihat data yang telah kita inputkan tadi pada bagian kolom kanan di bagian pembeli. Ini adalah tampilan dari data yang telah kita inputkan. Dan apabila sudah tidak terdapat transaksi, kemudian kita bisa melog out. Ini adalah tampilan dari hasil logout. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.